Oke, nah kemarin kita sudah mempelajari tentang vektor ya, dan beberapa operasinya ya, penjumlahan, pengurangan, termasuk dot product yang terkait dengan proyeksi dan cross product ya, kalian cross. Kemudian diperkenalkan suatu vektor khusus yang kita sebut sebagai vektor posisi gitu ya. Dan di sini terkait dengan kurva. Jadi artinya dengan vektor posisi ini titik-titik di ruang itu bisa kita nyatakan dalam notasi vektor ya. Setidaknya dalam Kartesian yang kita sudah bahas. Kemudian kita juga sudah bicara tentang kurva di bidang ya, kita nyatakan dalam persamaan parametrik. Jadi di sini R-nya sama dengan fungsi dari suatu parameter T, sama dengan X-nya fungsi dari T juga pada arah I, dan Y-nya fungsi dari T juga pada arah J, dengan X dan Y itu adalah koordinat titik di kurva. Nah, kurva di bidang ini secara di fisika bisa dinyatakan sebagai banyak hal gitu ya. Yang paling intuitif dan sering digunakan kurva di bidang ini itu menyatakan lintasan gerak suatu partikel misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita bicara contoh-contoh kurva. Yang sederhana tentunya adalah kurva garis lurus itu ya, di mana kita bisa nyatakan R-nya dalam bentuk seperti ini, C ditambah M kali T di sini. Ini adalah persamaan garis lurus secara parametrik. Dengan M adalah vektor gradien dan C adalah sembarang titik sebenarnya pada kurva, pada garis dalam hal ini, di mana C ini bersesuaian dengan nilai parameter T sama dengan 0 gitu ya. Nah, di fisika biasanya nanti itu terkait dengan yang kita sebut GLP, di mana R0 C itu terkait dengan R0 ya, initial positionnya, posisi awal, dan vektor gradien itu adalah terkait dengan kecepatannya ya. Dia garis lurus seperti ini gitu ya. Nah, kemudian diambil juga kurva yang lain. Di sini bisa dilihat bahwa kurvanya berupa lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari A gitu. Nah, kemudian kita bicara bagaimana perubahan posisi gitu ya, titik dalam kurva bergantung sebagai fungsi dari parameternya. Nah, kalau kita bicara spesifik bahwa kurva itu menyatakan lintasan gerak suatu partikel, maka itu nanti terkait dengan apa yang kita sebut sebagai vektor perpindahan, kecepatan rata-rata. Dan kalau kita ambil limitnya, dia jadi kecepatan sesaat yang arahnya selalu menyinggung. Nah, kalau kurva secara umum ini kita sebut sebagai vektor singgung saja gitu ya, karena belum tentu menyatakan kecepatan gitu ya. Kalau kurva sembarang, kalau ini kita bicara lintasan gerak partikel, maka ini jadi kecepatan, arahnya selalu menyinggung begini. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung panjang dari kurvanya. Panjang dari kurvanya atau panjang lintasan gerak dalam hal ini, kalau kita bicara lintasan gerak, maka ini terkait dengan jarak tempuh di sini, dan kita temukan bahwa elemen jaraknya itu dalam Kartesian sama dengan dx kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat gitu ya. Nah, kemarin contoh kalau saya punya kurva yang melingkar seperti ini yang tadi,
kurvanya lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari A, maka tentunya panjang lintasannya sama dengan keliling lingkarannya. Nah, kita bisa cek di sini, kita hitung dengan menggunakan persamaan elemen jarak pada kurva Kartesian. Ya, itu kita dapatkan memang panjang kurvanya sama dengan keliling lingkarannya. Nah, sekarang kita akan coba extend ke 3 dimensi. Sini masih di 2 dimensi. Ketika kita extend dia ke 3 dimensi, sebenarnya ya dalam hal ini kurva cukup mudah gitu ya, karena kita nyatakan dalam persamaan parametrik. Ketika kita extend ke 3 dimensi, ya tinggal ditambah saja Z sebagai fungsi dari T ya, parameter itu pada arah K. Gitu. Karena di 3 dimensi kan koordinatnya tidak lagi XY, tapi secara umum adalah XYZ gitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa kita bicara dalam notasi vektor? Ya karena itu tadi salah satu alasan pertamanya adalah ketika kita extend dia ke dimensi berapapun sebenarnya secara umum formulasinya itu dia tidak berubah gitu ya. Bisa kita perluas gitu ya. Dan nanti bisa dilihat juga keuntungan lainnya adalah bahwa sebenarnya dalam notasi vektor seperti ini itu dia bentuknya tidak bergantung pada koordinat. Artinya kalau saya punya ini adalah garis R sama dengan C ditambah M kali T itu, ini adalah persamaan vektor. Mau kita nyatakan dalam Kartesian, orientasinya seperti apapun, menyatakan dalam koordinat yang lain, ya kalau saya punya persamaan ini semuanya juga sama aja garis gitu ya. Oke, terkait yang kemarin, apakah ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas yang secara umum kurva. Sekarang kita akan membahas spesifik terkait dengan garis dan bidang, tentunya di 3 dimensi ya. Jadi kalau kita bicara tentang garis dulu di 3 dimensi, di ruang 3 dimensi gitu ya. Dimensi 3, ya idenya selalu sama sebenarnya. Nah, sekarang kita tadi kita coba cari bagaimana kita bisa mengkonstruk suatu garis. Jadi secara umum ininya sama ya, bentuknya selalu sama, bahwa yang namanya garis itu persamaan parametriknya bentuknya selalu sama, bahwa RT itu adalah suatu konstanta ya, titik C, atau saya pilih, mungkin ini lebih bagus kali ya, saya pilih begini aja lah ya, R0 ini sama aja dengan C gitu, ditambah M dikalikan T. Dengan M tentunya adalah vektor gradien. Bentuknya selalu sama. Ini adalah persamaan parametrik. Kalau kita bicara komponen, maka tentunya XT-nya adalah X0 ditambah MX kali T gitu ya.
Kemudian Y-nya juga sama, Y0 ditambah MY kali T, ditambah Z-nya adalah Z0 ditambah MZ kali T. Gitu ya. Sekali lagi, di sini M itu adalah vektor gradien, dan dalam Kartesian tentunya bisa kita tulis dalam bentuk Mx I ditambah MYJ ditambah MZK, dan R0 adalah titik pada garis yang bersesuaian dengan nilai parameter T sama dengan 0 tentunya di sini. Dan T itu adalah suatu parameter, dan T ini adalah parameter. Dia cuma bilangan real saja. Jadi secara umum bentuknya sama, kita extend dia ke 3 dimensi. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengkonstruk garis? Ya tentunya di sini ada dua, kita bisa konstruk dari, di sini kan ada dua yang nggak diketahui ya. Ada R0 yaitu titik pada garisnya dan vektor gradiennya. Nah, jadi tentunya yang kita butuhkan adalah satu titik dan satu vektor, jelas. Jadi bagaimana kita mengkonstruk suatu garis? Bentuk. Cara pertama, yang paling sederhana dari persamaan ini sudah terlihatan, ya kita butuh satu titik. Titik dalam hal ini adalah R0 dan satu vektor. Dalam hal ini adalah M, ya, vektor gradien. Jadi kalau saya punya satu titik satu vektor, maka saya bisa mengkonstruk suatu garis di sini ya. Misalkan meskipun saya di 3 dimensi, saya ilustrasinya di 2 dimensi saja ya, tapi kan sama sebenarnya. Jadi kalau saya punya suatu titik misalkan XY ya. Saya punya suatu titik di sini. Nah, dan kemudian saya punya sebuah vektor sembarang, misalkan vektornya ke mana vektornya? Saya gambarkan vektornya di titik yang sama saja. Saya gambarkan vektornya ke sini misalkan. Jadi saya punya suatu titik dan suatu vektor. Saya pakai hitam juga deh. Nah, titik ini tentunya bisa kita bikin dia sebagai R0-nya, dan vektor ini kita bisa bikin dia sebagai vektor gradiennya. Gitu ya. Dan tentunya garisnya adalah garis yang searah dengan dengan M ya. Nah, garis kan gradiennya selalu sama. Ini garisnya. Nah, ini bisa kita bagi dua sebenarnya, ya, dibagi dua region. Region yang depan ini
itu bersesuaian dengan nilai parameter yang positif, dan garis yang belakang ini terus ke hingga ya, ini bersesuaian dengan T yang negatif. Sedangkan di R0 tentunya kan tadi terkait dengan nilai T sama dengan 0. Nah, jadi kalau saya punya satu titik, satu vektor, ya kita bisa konstruk garisnya, ya. Tinggal disubstitusi saja. Nah, yang kedua, tentunya kalau kita punya dua titik, kalau saya punya dua titik, sebut saja misalkan titiknya adalah A dan B misalkan. A dengan koordinat XA, YA, ZA misalkan, dan titik B misalkan koordinatnya adalah XB, YB, ZB. Nah, dengan dua titik ini juga kita bisa konstruk suatu garis. Tentunya ini yang paling standar, bahwa yang namanya garis itu selalu dibangun dari dua buah titik ya. X, Y, misalkan ini adalah titik A-nya, ada di sini, kemudian di sini ada titik B-nya, ada di sini. Dari sini sebenarnya kita bisa bangun, kita bisa nyatakan dua vektor ini dalam vektor posisi ya. Saya bisa hitung RA-nya, saya bisa bikin RB-nya, nah, kemudian saya bisa cari, ya sebenarnya dua titik itu kan cukup ya, cukup dalam artian kalau pakai penggaris itu ya, saya tinggal hubungkan dua titik tersebut, kemudian saya tarik garis itu bisa gitu ya. Jadi saya hubungkan titik tersebut pakai penggaris misalkan, kemudian bisa kita hubungkan, dan ini memang jadi garis ya. Nah, tapi yang kita pengen tahu persamaannya, kalau di dua dimensi di bidang ya kita seperti biasa kita punya rumus kan, kalau di bidang untuk dua titik ya. Untuk di bidang kita punya kan rumusnya apa sih? Y minus YA misalkan sama dengan M dikali X minus XA gitu, dengan M sama dengan YB minus YA dibagi XB minus XA gitu ya. Ini adalah gradiennya. Nah, kita bisa juga gunakan itu kalau di bidang, tapi kalau di ruang lebih enak pakai notasi vektor gitu. Jadi ketika saya sudah hitung berapa RA dan berapa RB, tentunya RA bisa saya tuliskan karena koordinatnya XA, YA, ZA. YA dan RB YB ZBK. Nah, tentunya seperti ini ya. Nah, dari sini sebenarnya kan kita bisa konstruk garisnya tadi pakai penggaris terus digaris gitu. Kemudian kita bisa bikin vektor gradiennya. Vektor gradiennya ya tergantung sebenarnya kita pilih parameternya tuh di mana gitu ya. Kita bisa pilih parameternya T-nya itu misalkan sama dengan 0 itu di A, atau T itu sama dengan 0-nya di B gitu ya. Itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau saya pilih T sama dengan 0-nya di A, berarti saya bisa bikin
vektor gradiennya itu vektor yang ini, atau kita bisa bikin kebalikannya sebenarnya. Dan ini tentunya adalah vektor RB minus RA, dan RB minus RA ini itu bisa bertindak sebagai vektor gradiennya. M-nya. Oke, nah dari sini berarti saya sudah punya seperti ini, karena T sama dengan 0-nya terkait dengan A, berarti kalau saya pilih begini ya, ini T sama dengan 0-nya di sini, ini T sama dengan 1. Kalau saya bikin sebaliknya, saya pilih B dari B ke A, berarti T sama dengan 0-nya di B, T sama dengan 1-nya di A. Itu tidak ada masalah. Yang jelas, dari dua ini saya bisa dapatkan vektor gradiennya. Tinggal dikurangi saja vektor posisinya. Saya bisa dapat vektor gradiennya, jadi vektor gradiennya tentunya M itu adalah RB minus RA di sini. Jadi kalau saya tuliskan jadi delta X BA ditambah delta X B, kok delta X lagi, delta Y ya. Itu biar mungkin begini ya, ini AB lah. Ya udah BA lah, apa. BA C tambah delta Z apa BA K ya. Dimana delta XBA tentunya adalah XB min XA, delta YBA YB min YA, delta ZBA adalah ZB min ZA. Nah, ini adalah vektor gradiennya, sehingga persamaan garisnya karena T sama dengan 0-nya di A, persamaan garisnya adalah saya punya sama dengan RA ditambah M kali D. Atau kalau saya bisa tuliskan lagi, ini jadi saya punya RA ditambah RB min RA kali T gitu. Atau saya juga bisa tuliskan 1 min T kali RA ditambah T kali RB. Itu juga boleh. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, jadi kita membentuk suatu garis itu kita butuh dua syarat, bukan dua syarat. Kita bisa pilih gitu ya. Kita bisa gunakan 1 titik 1 vektor, atau kita punya 2 titik gitu ya. Jadi kalau saya punya 1 titik 1 vektor, saya bisa konstruk garis yang unik di sini. Kalau saya punya 2 titik, saya juga bisa konstruk 2 titik yang 1 garis yang unik gitu ya, sama. Ada pertanyaan dulu?
Tidak, Misalkan, Pak. ya, silakan. Enggak, Pak. Contoh misalkan. Misalkan kita ingin cari persamaan garis, akan diketahui 2 titik gitu ya. Titik A misalkan. Koordinatnya adalah 1, min 1, min 5 misalkan ya. Sorry. Ya benar. Min 5 dan B koordinatnya adalah 2 min 3 min 3, min 3 misalkan. Seperti itu. Nah, kalau saya punya begini, bagaimana kita mencari persamaan garisnya? Ya sebenarnya karena kita sudah punya rumusnya, ya sebenarnya itu tinggal kita substitusi saja. Jadi saya punya vektor posisi A kan. Jadi RA-nya saya punya sama dengan I minus J min 5K dan RB-nya adalah 2I 3J Nah, dari sini kita bisa hitung M-nya. Sebentar ya. Ini ada masalah kayaknya. Saya close dulu. Jadi M-nya adalah ini kan sama dengan RB min RA ya. Berarti maka ini sama dengan jadi I min 2J min 8K plus 2K ya. Oh iya. Jadi kita punya M-nya seperti ini, jadi saya tinggal pilih A-nya. Jadi saya punya persamaan garisnya adalah
6J kurang 5K tambah I kurang 2J tambah 2K kali T. Ini bisa sederhanakan jadi 1 plus T T tambah maka. Nah, jadi ini adalah persamaan garisnya. Ya, kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi kalau saya punya 2 titik, saya bisa hitung, bisa cari persamaan garisnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Apa? Tidak. Oke ya, jadi ini adalah contohnya. Nah, sekarang misalkan kita punya 1 titik, kita punya 1 titik di ruang. Oke, bentar ini agak bermasalah ya. Jadi saya kayaknya harus nge-restart dulu, ini dari malam belum dimatiin soalnya. Oke, ditunggu dulu ya. Jadi mungkin saya restart PC dulu sebentar. Tapi jalan lagi deh, datang. Lanjutin aja dah.
Jadi misalkan kita punya satu titik dan satu garis gitu ya. Misalkan titik A, sebut aja ini titik A misalkan. Saya punya titik A di sini. Dan saya punya garis. Dengan vektor M. M di sini misalkan. Nah, saya ingin cari berapa sih sebenarnya jarak terdekat ya tentunya antara titik ini dengan titik A ini dengan garis. Sebetulnya ini garis L gitu. Garis L saja. Dengan persamaan geraknya tentunya adalah misalkan R T sama dengan R0 plus M kali T. Nah, pertanyaannya berapa jarak antara titik A ke garis ini? Jarak di sini berarti maksudnya adalah jarak terdekat ya. Nah, jadi kalau saya punya sistem koordinat, jadi tentunya adalah ini saya geser. Ya, saya punya RA di sini dan saya punya R0 di sini. Nah, ketika saya cari jarak yang terdekat antara titik dengan ini, itu kan berarti sebenarnya saya cari pasti jarak terdekat itu jarak yang tegak lurus ya. Jadi saya ambil garis yang tegak lurus terhadap ini. Saya mungkin biar tidak misleading, saya geser sedikit A-nya ke sini. Jadi ini RA-nya. Nah, ini A-nya. Kita cari jarak yang tegak lurus ini ya. Tegak lurus. Ini kita sebut aja sebagai D misalkan, di mana D ini adalah jarak antara garis ke titiknya. Nah, gimana kita menghitung panjang ini, panjang D ini gitu ya. Ya pada dasarnya kita harus tahu, berarti ya kita harus bisa dapatkan sebenarnya titik ini itu apa gitu. Kalau saya sudah punya titik ini apa,
ya kita bisa hitung jarak antara dua titik ya. Jarak antara dua titik ya berarti kita hitung pakai rumus perpindahan aja gitu ya. Gampang. Nah, tapi masalahnya titik ininya kita juga nggak tahu. Nah, berarti kita harus gunakan cara yang lain. Tapi saya juga bisa gunakan rumusan-rumusan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Pakai black aja. Nah, saya bisa hitung ini. Saya bisa hitung vektor ini. Ini saya pilih yang mana ya? Saya pilih yang ini aja. Nggak ada masalah. Ini berarti adalah R0 minus RA. Ya. Nah, kemudian saya bisa proyeksikan sepanjang garis. Nah, saya bisa proyeksikan sepanjang garis. Jadi saya bisa proyeksikan ini. Nah, ini adalah proyeksi R0 min RA sepanjang garis. Ini adalah proyeksi vektor R0 min RA sepanjang garis. Nah, karena garis itu dinyatakan oleh M, maka kita bisa tulis di sini sepanjang garis itu berarti sepanjang vektor M. Nah, tapi kita kemarin sudah pelajari juga bagaimana kita cara mencari proyeksi vektor. Lalu saya balik ke dot product. Mana dot product? Nah, ini ya, vektor proyeksi B ke A itu sama dengan vektor normal A didot dengan vektor yang kita proyeksikan ya, dikalikan dengan arah dari A ya. Nah, karena kita memproyeksikan R0 minus RA ke M, karena kita proyeksikan R0 minus RA ke M, ya. Nah, jadi kalau saya hitung di sini M itu sama dengan jadi R0 min RA itu bertindak sebagai A, bertindak sebagai B tadi, M itu bertindak sebagai A. Jadi saya punya di sini adalah M hat didot dengan R0 min RA. Kalikan dengan M hat. Supaya kita hilangkan M hat-nya, maka saya tuliskan, ingat M hat itu sama dengan M vektor dibagi dengan besar M-nya. Maka ini saya bisa tuliskan dalam bentuk M dot dengan R0. Kalikan dengan M dibagi dengan M kuadrat. Nah, ini adalah vektor yang biru ini, yang proyeksi vektornya. Tapi kita sebenarnya kan nggak pengen hitung yang biru. Yang kita pengen hitung adalah D-nya. Yang kita pengen hitung adalah D-nya. Nah, tapi ya tidak sulit sebenarnya. Kalau saya konstruk vektor lagi yang ini misalkan, vektor yang hijau ini, ya saya tulis saja sini sebagai vektor D misalkan. Nah, saya bisa hitung vektor D
Vektor D itu apa? Sama dengan vektor proyeksi ini dikurangi dengan R0 min RA. Iya nggak sih? Dikurangi atau ditambah ya? Kan saya punya berarti kalau bisa dilihat dari sini ya, vektor proyeksi ini kita sebut apa? Kita sebut vektor L aja gitu ya. Kita sebut vektor L aja di sini. Jadi ini adalah vektor L kita. Saya punya berarti R0 min RA akhirnya adalah L dikurangi D. Dikurang D. Jadi dari sini kita bisa dapatkan vektor D itu adalah vektor L dikurang R0 min RA. Min RA. Nah, jadi panjang vektor D itu kan sama menyatakan panjang vektor D itu menyatakan jarak antara titik A ke garis L. Jadi kita tinggal menghitung saja. Saya tinggal hitung berarti panjang panjang vektor D itu sama dengan jarak terdekat titik A ke garis L. Berarti kalau gitu D itu sama dengan panjang L minus R0 min RA itu karena L-nya adalah Proyeksi. ya RL itu yang ini yang panjang ini M dot R0 min RA dikali M dibagi M kuadrat. Nah, jadi saya bisa tuliskan ini sebagai, saya langsung tuliskan aja ya, ini per M kuadrat dikali panjang dari M dot R0 min RA M ini di atas M dot R0 min RA arah M dikurangi dengan R0. Ya, ininya bermasalah R0 min RA kalikan dengan M kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan jadinya. Tapi ya, Anda sebenarnya tidak perlu menghafalkan persamaan jadinya. Yang Anda perlu tahu adalah bagaimana membangunnya, gitu ya. Kalau saya punya tadi satu titik satu garis, ya kita cari selisih, kita cari R0-nya dulu. Ya, tentunya dari persamaan garisnya kita bisa dapat R0. Kemudian kita cari selisihnya antara R0 dengan RA. Ya. Dari situ kita proyeksikan sepanjang M. Setelah kita proyeksi sepanjang M, kita kurangi lagi dengan R0 min RA, kemudian kita cari panjangnya. Itu adalah jarak terdekat garis A ke titik A ke garis L. Oke. Ada pertanyaan dulu?
Pertanyaan? Ada? Ada? Itu Pak, saya masih belum paham yang ini, yang di dalam tanda mutlak ini yang R0 dikurang RA kali M kuadrat ya. Oh, itu disamain penyebutnya aja sih. Oh gitu. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ini kan jadi sama dengan 1/M kuadrat. Ini yang L ya. M dot R0 min RA dikalikan M. Gitu. Dikurangi dengan R0 min RA. Iya. Itu kan, ini D-nya. Iya. Nah, karena di bagian yang L itu ada 1/M kuadrat, maka yang bagian kanannya, suku keduanya, itu saya kalikan M kuadrat per M Oh kuadrat. benar-benar, paham Pak. Oke siap. Jadi M kuadratnya saya keluarkan. Oh iya, siap. Kalikan dengan M kuadrat. Oke? Iya siap Pak. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Saya izin keluar dulu sebentar, saya mau restart PC saya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana dulu. Meeting optionnya saya ganti dulu. Oke. Saya leave dulu sebentar, nanti saya kembali lagi ya. Baik.
Oke. Sudah terlihat lagi lah ini ya, share screen-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi sekali lagi ini adalah bagaimana kita mengkonstruk garis ya, dan mencari jarak dari satu titik satu garis. Nah, iya satu lagi ini di sini kan kita bisa punya ini ya, punya membentuk suatu garis itu kita butuh satu titik satu vektor gitu ya. Nah, ini tadi saya kelupaan. Nah, satu vektor ini sebenarnya tidak harus M ya. Bergantung nanti ada ya, tapi yang pada dasarnya satu vektor ini kita cari M, tapi mungkin nanti kita harus cari dulu vektor M-nya gitu. Nah, misalkan ada pertanyaan begini, tentukan persamaan garis yang melalui satu titik gitu ya, R0 dalam hal ini, dan tegak lurus vektor apa gitu ya, vektor B gitu. Nah, berarti kan karena itu kita pengen yang cari yang tegak lurus, ya kita harus konstruk dulu vektor yang tegak lurus si B itu untuk jadi M-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Itu juga bisa ya. Jadi tidak direct langsung M. Tidak harus gitu maksudnya. Oke, nah saya kita ambil contoh lagi untuk yang ini. Mudah-mudahan udah normal laptopnya. Tadi kita udah punya persamaan garis yang ini ya. Kita udah punya persamaan garis, ini dia melewati titik 1, min 1, min 5, titik A dan titik B, 2, min 3, min 3. Ya, kita ambil aja sekarang misalkan contoh nomor 2 tadi, cari jarak terdekat dari titik C, ya biar gampang lah, titik C-nya jangan 0,0,0 ya, berapa, 111 gitu ya, itu garis yang dibentuk atau garis yang melalui titik A. Berapa tadi titik A koordinatnya teh? 1 min 1 min 5. 1 min 1 min 5 dan B. Berapa B tadi? 2 min 3 min 3. Nah, ini misalkan. Nah, dari sini kan kita sudah hitung tadi persamaan garisnya sudah. Bahwa persamaan garisnya adalah berapa tadi? RA plus MT ya. Ini. Tambah MT. M. X1 min 22. Min 2 aja. Itu. Min 2 aja. Plus 2. Kak. Jadi R0-nya sekarang adalah RA dan titiknya adalah RC. Nah, jadi kita bisa konstruk dulu R0 min RA-nya, bukan R0 min RA. Jadi ini adalah saya punya garis begini. Saya ya anggap aja saya punya garis begini. Ini garisnya kita. Kemudian kita punya titik C-nya di sini.
adalah vektor M-nya. Ini dari 2 titik, misalkan ini titik A, ini titik B. Ini saya sembarang aja lah ya. RA-nya, C-nya. Yang pertama kita harus cari adalah vektor ini berarti vektor RC. Ini adalah RA-RC. Lalu kita tinggal hitung saja vektor ini RA-RC. Berapa RA-RC? Berarti II 0 min 2 min 2J min min 6K ya. Kemudian setelah kita ngitung ini, kita bisa konstruk proyeksinya. Berarti saya dot dengan M. Ketika saya dot dengan M, di dot dengan M, saya dapat berarti apa? 4 minus 12, berapa tuh? 8. Nah, tentunya jelas pasti negatif ya. Kenapa negatif? Karena proyeksi RA ke RC ke garis itu dia berlawanan dengan M-nya. Ini gambarnya ngarang sih, tapi ya karena negatif berarti kita ketemunya dia memang. Oh ya, ingat ya di dot itu berarti kan apa namanya? Yang I dikalikan dengan yang I, yang J dikalikan dengan yang J, yang K dikalikan dengan yang K. Berarti karena kita pengen ngitung RA-RC dengan M, berarti kan di sini I-nya 0, 0 kali 1 itu 0, min 2 kali min 2 sama dengan 4, min 6 kali 2 itu min 12 ya, jadi min 8. Kemudian kita juga bisa hitung panjangnya. Panjang M kuadrat gitu ya, kan 1 tambah 2 kuadrat. Ini bagus ya 9. 3 sama dengan 3 ya. Berarti kita bisa konstruk vektor L-nya langsung. L itu tadi spread kuadrat. Kali min 8 kali M-nya berapa tuh? 3 2J plus 2K. Jadi saya dapat min 8/9 kali I 2J. Kita dapat vektor L-nya. Ya, vektor L-nya. Setelah saya hitung vektor L-nya, berarti saya bisa hitung vektor D-nya. Vektor D itu adalah kita kurangi saja L dengan R0 min RA. Vektor D-nya sekarang. Kurangi, kalau dalam hal ini berarti RA min.
min Min 8/9 I I kurang 2J tambah berapa yang J-nya? kur Berarti 16/9 dikurangi ditambah 2. 16/9 tambah 2 20 J apa gitu? Min 8/9 ditambah 6. min 16/9 Saya punya berapa nih? 9-nya saya keluarkan saja. Jadi min 8I plus 16 tambah 18 35 ya? 4 34 34 J tambah 54 kurang 16 70 dikurang 54 kurang 16 8 ya? 38. Ini berarti jaraknya kita tinggal hitung besar ini ya. akar Kan min 8 kuadrat tambah ditambah 34 kuadrat ditambah 34. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Jelas ya? Sebenarnya ada formula yang lebih sederhana sih, ya. Tapi itu dimensinya terbatas. Jadi kalau kita bicara itu spesifik, maksudnya spesifik di 3 dimensi ya. Kalau kita lari ke bidang itu dia nggak berlaku lagi. Makanya saya pilih satu aja, ini yang paling umum gitu ya. Satu lagi sebenarnya pakai pakai cross product ya. Pakai cross product itu lebih sederhana sebenarnya, kita tidak harus proyeksi, tapi ya sama aja sih akhirnya mah. Cuman itu spesifik ke 3 dimensi sih. Ini lebih umum. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan. Nah, tadi kita bicara tentang garis. Nah, sekarang kita bicara tentang perluasan dari garis di 3 dimensi. Ya, kita bicara tentang bidang ya, plane. Nah,
Kemarin sebenarnya kita sudah bicara sedikit tentang bidang ketika kita bicara ketika kita bicara tentang cross vektor ya. Nah, di sini jadi pada dasarnya bidang itu kita nyatakan oleh suatu vektor normal ya, secara umum. Seperti halnya garis itu dinyatakan oleh vektor gradiens, ya. Dikarakterisasinya dinyatakan oleh kemiringan vektor gradien. Nah, kalau bidang itu kita nyatakan dengan vektor normal. Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap semua vektor di bidang tersebut. Artinya apa? Artinya kalau saya punya sebuah bidang, misalkan ini adalah bidang. DR3 tentunya. Nah, kemudian kita punya sebut aja ini. Ini adalah R0-nya misalkan. R0 itu adalah sembarang titik ya, sembarang titik aja. Nah, kemudian bidang ini dikarakterisasi oleh suatu vektor normal. Ini kita sebut sebagai vektor normal bidang. Nah, normal itu artinya tegak lurus terhadap bidang. Nah, tegak lurus dalam hal ini artinya apa? Nah, tegak lurus ini artinya kita pilih sembarang titik di bidang tersebut. Kalau saya ambil sembarang titik di bidang tersebut, misalkan titik ini aja sembarang. Jangan di sini aja. Saya pilih sembarang titik, sembarang ya, ini sembarang aja. Kemudian kita bikin vektor, ya, disebut sebagai R. Dengan R itu adalah vektor posisi titik di bidang. Nah, karena R0 juga di bidang, R juga di bidang, maka kalau saya hitung selisihnya, maka vektor itu ada di bidang. Nah, kalau saya hitung selisihnya, maka vektor ini di bidang, dan ini selalu tegak lurus. Ini selalu tegak lurus. Ini adalah R min R0. Nah, jadi kalau gitu persamaan bidang itu apa? Persamaan bidang jadi sederhana sebenarnya. Kalau saya sudah tahu normalnya, kalau saya sudah tahu persamaan vektor normalnya, maka persamaan bidang itu adalah persamaan di mana kalau misalkan R itu adalah misalkan R adalah vektor posisi sembarang titik di bidang ya. Di bidang. Jadi kita bisa tuliskan R itu adalah XI IJ plus ZK. R0 juga sama. Nah, tapi R0 biasanya dikasih tahu. Ini kita sebut aja X0 plus Y0 plus Z0. Nah, maka R min R0 itu adalah vektor di bidang tersebut. Nah, karena vektor ini ada di bidang tersebut dan saya punya
vektor normal, dia tegak lurus terhadap bidang, artinya tegak lurus terhadap n min R0, tegak lurus terhadap R min R0, maka persamaan bidang itu pasti n kalau saya dot dengan R. R0 itu sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan bidang yang kita punya ya. Kalau n itu bisa kita tuliskan sebagai nx, ny, nz. Jadi kalau n itu bisa kita tuliskan nxi, nzk begitu. Maka saya bisa tuliskan persamaan bidang itu bentuknya seperti ini secara umum. Nx dikali x min x0 ditambah ny dikali y min y0 ditambah nz dikali z min z0 sama dengan 0. Atau bahkan kita bisa bongkar, dan kita bisa punya secara umum, kita punya persamaan bidang itu bentuknya seperti ini. Jadi AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Secara umum. Anda bisa pilih yang mana. Tapi definisi utamanya adalah ini. Oke. Nah, jadi kalau garis itu adalah titik-titik yang apa namanya? Yang selisih vektornya adalah selisih vektor dengan R0-nya sejajar dengan M, sejajar dengan gradien. Kalau bidang itu adalah titik-titik yang selisih dengan R0, dengan vektornya selisih vektornya dengan R0 itu tegak lurus terhadap normal. Gitu ya. Tegak lurus terhadap normal. Nah, jadi ini adalah definisinya. Nah, bagaimana kita konstruksi suatu bidang? Bagaimana kita membentuk suatu bidang? Ya, yang pertama jelas kita harus punya apa? Kalau tadi kan satu titik satu vektor, itu cukup untuk membentuk suatu garis. Kalau bidang satu titik satu vektor cukup nggak? 2 titik. 2 titik saja cukup? 2 titik 2 titik sama 1. Ya, sebenarnya satu titik satu vektor cukup, tapi vektornya itu harus vektor normal. Jadi kalau kita punya vektor normal, jadi caranya kita punya vektor normal, dan satu titik. Ini cukup. Ya, karena kan di sini sebenarnya yang kita butuh itu adalah vektor normalnya N dan R0. Kalau saya tahu vektor normal dan R0, ya berarti saya bisa konstruk langsung persamaan bidangnya.
tinggal substitusi aja ke sini. Jadi ini sebagai N-nya, ini sebagai R0-nya. Tapi ini terlalu inilah. Ya maksudnya ini ideal sekali kalau kita sudah tahu normalnya. Atau yang kedua, kita punya dua vektor. Dua vektor yang tidak sejajar tentunya ya. Dua vektor sembarang. Yang tidak sejajar. Sejajar. Nah, dua vektor sejajar yang dua vektor sembarang yang tidak sejajar itu berarti kan dalam hal ini kita bisa konstruk vektor n-nya, ya, kita bisa konstruk vektor n-nya. Jadi kalau saya punya dua vektor seperti ini, jadi misalkan ini vektor A, ini vektor B, gitu. Nah, kita bisa konstruk n-nya dengan cara kita cross saja. Kalau saya cross produk antara A dengan B, ya ini kan adalah vektor yang tegak lurus terhadap A dan tegak lurus terhadap B. Nah, maka kita bisa cari vektor n-nya di sini. Jadi dari dua vektor ini kita bisa konstruk vektor normalnya. Vektor normalnya tidak lain adalah n sama dengan A di cross dengan B. Dengan begitu kita bisa dapatkan vektor normalnya. Nah, yang ketiga, cara konstruksinya tentunya dengan 3 buah titik. 3 titik yang tidak segaris ya. Tidak segaris itu maksudnya jadi tidak kolinier. Nah, kenapa dua garis ini cukup? Tiga titik ini cukup? Ya, sama halnya dengan kita tadi bicara garis kita butuh 2 titik. Ya, ini di sini kita butuh 3 titik ya. 3 titik. Oh iya, satu lagi. Untuk yang dua vektor sembarang itu kan berarti kita butuh apa namanya? Butuh R0-nya ya. Nah, nyari R0-nya kita bikin garis tadi. Kita bikin garis. Nah, dari garis ini kita cari intersection-nya, kita cari titik perpotongannya. Titik perpotongannya kan yang ini. Nah, dari titik perpotongan ini itu kita bisa pilih sebagai R0-nya. Nah, kalau 3 titik yang tidak segaris, misalkan saya punya titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini. Jadi saya bisa punya ini 3 dimensi. Saya punya RA, saya punya RB, punya RB, dan saya punya RC. Nah, dari 3 ini, itu kan saya bisa konstruk 2 buah vektor sebenarnya. Saya bisa konstruk vektor yang ini adalah RB min RA. Kemudian saya bisa konstruk vektor yang lain. Ini misalkan
ini adalah R C min RA. Nah, dari sini saya punya RB min RA, saya punya RC min RA, saya punya dua vektor. Dari dua vektor ini bisa saya cross untuk dapatkan vektor normalnya. Jadi vektor normalnya N itu sama dengan RB kurang RC minus RA, ya boleh RB minus RA itu juga boleh. Dibalik nggak ada masalah sih sebenarnya. RB minus RA ya. Oke. Untuk titik kalau Anda pilih begini berarti R0-nya dipilih sebagai RA ya. Sini R0-nya sama dengan RA. Jadi persamaan bidangnya N didot dengan R minus RA sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak. Ya. Pak, saya mau tanya yang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 itu, D-nya apa ya, Pak? D-nya apa coba? D itu konstan aja. Coba kalau dari sini A itu sama dengan apa? A itu kan yang di depan X berarti kan ya? Nah, di sini kan kalau dari atas dilihat yang depan X itu kan pasti NX kan? Iya. Berarti ini adalah NX, B-nya adalah NY, C-nya adalah NZ. Nah, yang D itu adalah yang tidak ada X, tidak ada Y, tidak ada Z. Berarti D-nya apa? Variabel konstan berarti. Ya, kalau dengan di atas berarti kan ini adalah NX dikalikan X0 minus NY dikalikan Y0 minus NZ dikalikan Z. Atau saya punya di sini minus N dot R0 ya. Gitu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini juga bisa kita gunakan persamaan parametrik ya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita nyatakan normal itu seperti ini, nah di sini bisa kita gunakan persamaan parametrik juga. Tapi ini opsional, jarang dipakai sih sebenarnya. Persamaan parametrik untuk bidang. Nah, jadi kalau di garis itu karena dia di garis namanya, kita punya satu parameter ya. Parameternya apa di sini? T itu ya. Nah, kalau di
bidang itu kita jadi punya dua buah parameter ya. Karena kita butuh dua vektor secara umum di bidang. Ini biar gampang, dua vektor dan satu titik lah ya gitu. Ini jadi R0 ya. Persamaan parametrik untuk bidang, jadi kita butuh karena kita punya dua vektor dan satu titik seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan bidangnya lagi, ya, di sini kita punya dua buah vektor yang tidak sejajar ya tadi. Tidak harus tegak lurus juga sih, tapi ya nggak apa-apa lah, saya bikin tegak lurus saja. Saya sebut ini vektornya A tadi ya, ini vektornya B. Kemudian di sini adalah R0-nya. X, Y, Z. Ini adalah R0-nya. Nah, jadi pada dasarnya karena saya bekerja dengan dua buah garis, dengan dua buah vektor, maka saya kan sebenarnya punya dua buah garis. Nah, berarti saya butuh dua parameter. Nah, misalkan saya pilih parameternya U dan atau T dan S misalkan, di mana T itu adalah parameter untuk garis dengan gradien A, dan B itu atau S itu adalah parameter untuk garis dengan gradiennya B. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kalau saya pilih sembarang titik di bidang. Ya inilah saya pilih sembarang titik di bidang. Jadi ini adalah vektor R-nya. Ini adalah vektor R-nya. Nah, vektor R-nya ini itu kan bisa kita saya nggak tahu, mudah-mudahan kebayang. Ini kan begini, ini vektor R-nya, ini vektor R0-nya. Jadi vektor ini adalah R min R0-nya. Ya. Nah, kemudian kalau saya lihat dari sudut pandang tertentu sehingga bidangnya kita bisa bikin flat dari depan gitu ya. Kita ubah cara pandang kita ngelihatnya biar kelihatan jelas. Nah, begini. Ya. Jadi ini adalah vektor A-nya sekarang. Sini. Ini vektor B-nya tidak harus tegak lurus ya, tapi saya gambarkan saja begini biar mudah. Nah, kemudian jadi titik di sini. Tadi ini adalah garis yang dengan A. Nah, jadi vektor A dengan vektor B ini itu seperti koordinat di mana namanya? Di bidangnya ya, bidangnya. Jadi atau biar nggak misleading ya, jadi saya bikin B-nya mungkin tidak usah tegak lurus kali ya. Nah, B-nya ke sini gitu ya. Biar seru. Ini B-nya ke sini. Nah, jadi kalau saya punya titik di sini, nah, itu kan bisa kita proyeksikan ke A. Jadi ada titik yang ini, kita bisa proyeksikan juga ke B, ke garis ini. Jadi seperti koordinat ya. Yang ini. Nah, titik ini itu kan terkait nilainya ada di garis ini ya, di garis dengan gradien A ini. Sedangkan titik yang ini itu adalah titik di garis dengan gradien B. Ya. Nah, berarti titik yang di garis A ini itu punya nilai T tertentu, garis di sini juga sama punya S tertentu. Nah, jadi saya bisa tuliskan sebenarnya secara parametrik bidang itu adalah titik-titik di mana R sama dengan R0
ditambah S OT kalikan dengan A ditambah S dikalikan dengan B. Ya ini cukup silahkan diketahui saja, tapi ini bakal jarang kita pakai sih yang parametrik ya untuk bidang. Untuk bidang mostly yang kita pakai adalah persamaan eksplisitnya, yang ini. Sedangkan untuk garis justru terbalik, untuk garis yang kita banyak pakai adalah persamaan parametriknya gitu ya. Nah, nanti juga berlaku untuk perluasan garis dan bidang. Perluasan garis dan bidang itu ada yang namanya tadi kemarin kita bahas, perluasan garis itu kita sebut kurva, kita nyatakan dalam persamaan parametrik juga. Nah, nanti kita belajar perluasan dari bidang itu yang kita sebut permukaan. Permukaan di ruang. Kita juga mostly nyatakan dalam bentuk persamaan eksplisit, tidak secara parametrik. Nah, nanti geometri tentang bidang dan garis atau secara umum kurva dan permukaan ya, itu ada bidangnya khusus di matematika, namanya geometri diferensial. Nah, jadi kalau Anda pengen belajar lebih jauh nanti tentang persamaan-persamaan ini, bagaimana konstruksi permukaan secara umum atau garis dan bidang, kemudian permukaan dan kurva di ruang, itu Anda bisa belajar tentang geometri diferensial. Itu bidang topik matematik. Seru sih. Nah, nanti ini bisa kita perluas lagi sebenarnya tentang geometri permukaan dan kurva itu ke yang lebih umum. Ya. Namanya Riemannian geometri, ya, geometri Riemann. Itu salah satu perluasan, bukan perluasan, itu bagian dari geometri diferensial juga sebenarnya, yang namanya geometri Riemann. Nah, itu geometri Riemann itu nanti sebenarnya digunakan di fisika secara extend, bukan extend secara intens gitu, secara benar-benar dipakai gitu. Itu di ini teori relativitasnya Einstein. Jadi teori relativitasnya Einstein itu kalau kita mau belajar yang umum ya, teori relativitas umum Einstein, teori tentang gravitasinya Einstein itu kita harus belajar tentang geometri diferensial yang secara khusus tentang geometri Riemann gitu ya. Idenya sama sih, bicara tentang perluasan ini juga sebenarnya, perluasan bidang, garis, kemudian ke kurva permukaan di ruang. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Nanti pertemuan berikutnya kita juga akan bicara terkait dengan masih lanjutan ini. Kalau saya punya titik, menentukan jarak titik ke bidang itu seperti apa. Terus kita belum bicara juga masalah intersection sebenarnya, perpotongan. Kalau saya punya garis kan, kalau dia berpotongan pasti kan titik gitu ya. Nah, kalau bidang dengan garis, ya perpotongannya juga titik gitu ya. Bergantung juga sih, bisa titik, bisa garis juga. Nah, tapi kalau yang jelas kalau saya punya dua bidang, dia saling berpotongan, itu kan dia perpotongannya itu adalah garis. Gitu ya. Nah, kalau nanti ada tiga bidang saling berpotongan, itu dia point, titik gitu ya. Nah, nanti kita belajar juga itu, kemudian bagaimana mengukur jarak antara garis dengan bidang misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ada. Nggak ada? Oke, kalau belum ada, jadi saya mungkin mulai akhir pekan ini akan mengupload video. Ya, jadi mudah-mudahan minggu depan videonya sudah tersedia semua ya.